Oke, mohon maaf ini baru kena macet. Ya, sorry. Yuk, silakan. Selamat pagi. Pak. Ya, Pak Joshua, saya Pak Maxwin, Pak. Ya, Pak Makswin. Ya, Selamat pagi. pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Udah siap. Selamat pagi Luar biasa. Pak Max, Pak Joshua, Ya, wakil Ya, Pak Pak Nes. Freddy. Selamat pagi. Ya, Kesia. Selamat pagi Pak dengan Kesia. Selamat pagi, Bu Kesia. Ya, dari Selamat tim pagi. Pak Joshua, GWR, Great Western Oh ya, Serpong. oke. Ya, silakan dimulai dulu. Pak Pendeta Freddy. Ya, Pagi, Pak Pendeta Freddy. Ibu Shirley belum masuk ya Pak? oh, enggak apa-apa. Lagi. Lanjut aja, Pak. Enggak apa-apa. Dia Nggak apa-apa. perjalanan juga. Baik. Siap. Oke. Ya, baik. Yes, Jadi mungkin saya memulai ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini kita sesuai dengan agenda dan janji kita untuk bisa meeting Zoom kaitannya dengan pembahasan mengenai hotel GWR. Nah, jadi di sini ada Pak Joshua sebagai salah satu pimpinan di GWR. Nanti mungkin sebentar akan masuk owner Pak Bastian. Jadi kalau Pak Pendeta temannya Ibu Shirley. Jadi saya dan Pak Pendeta ini temannya Ibu Shirley. Kami dapat info ini melalui Ibu Shirley. Jadi kalau ini Ibu Kesia, ya bagian keuangan dari itu juga ya, dari Pak Bastian juga sama Ibu Heriani. Jadi ada yang mau kita bahas, memang permintaan dari Pak Max untuk para leader mungkin bisa sama-sama supaya bisa pembahasannya bisa lebih spesifik, lebih detail dan bisa ini karena memang semua yang hadir ini decision maker semua, pengambil keputusan supaya bisa langsung ada kejelasan. Begitu, Pak. Oke. Ya, jadi, Karena owner kan belum datang ya, Pak. Jadi ketemu Bapak-Bapak. Iya. Pak Joshua sama Bu Kesia, saya terima kasih. Kami dari Maxwin Organization, saya sebagai fund manager dari Royal Heritage Family, itu kami memang lagi beli hotel banyak, Pak. Yang dimana kami, kalau saya fokus di holding, ya kan. Nah, kami berharap tidak ada perubahan, pergantian karyawan apa sama sekali tidak ada. Saya ingin semuanya berjalan dengan baik gitu, Pak. Yang paling penting. Nah, kedua, yang kami harapkan dari karena ini model bisnisnya akan saya rubah, gitu. Kalau hari ini kalau kita belajar dari taksi konvensional dan adanya taksi online, awal-awal semua mencemooh. Pak Nadiem Makarim pernah cerita pada waktu dia datang ke pihak taksi konvensional, nawarin Gojek itu ditertawain. Ngapain aku pakai ini? Ya kan, nah, perusahaan taksi Bluebird semua. Tapi berjalannya waktu berubah kan. Hari ini dari 3, ya mungkin yang taksi yang masih eksis cuma Bluebird aja karena Bluebird juga berubah kan. Ya, betul ya. Pak ya. Sistemnya udah berubah mengikuti online itu. Ya, jadi kalau yang saya katakan di sini, Maxwin Organization ini kami lagi menjalankan suatu sistem ekonomi baru, Pak. Kalau kita bicara ini makroekonomi, Pak. Nah, kalau dunia ini kan sistem ekonominya pakai hutang. Negara ini berjalan karena konsep hutang, betul nggak, Pak? Baru bisa berjalan. Nah, kalau kami berbeda, Pak. Jadi yang mau saya katakan, berapapun yang dijual nanti Anda, kami dengan Maxwin Organization dengan santainya mau bayar langsung, nggak ada masalah, dengan damai. Karena apa? Yang kami bayarkan ke Anda, ke pihaknya owner, nanti kalau ownernya belum datang kan, itu basically 5 bulan saya balik modal. Ya. Hebat ya, Pak. Maka dari itu, saya ini butuh, sebetulnya saya ini awal prosedur kami ya,
kami ketemu owner. Owner minta berapa, ini berapa, owner ini mau masuk atau bagaimana. Kalau mau masuk nggak masalah kita lunasin utang banknya. Karena kan semua bisnis di Indonesia kan sistemnya adalah memakai konsep hutang. Tidak ada bisnis yang nggak pakai hutang, betul ya? Ada yang bicara, wah hutang itu adalah baik, ya kan? Tapi kalau saya alirannya bukan. Saya lihat sama pendeta Freddy. Kita ini sudah dibayar lunas sama darah Yesus. Nggak boleh berhutang sama mamon, ya kan? Ya Pak Pendeta, ya gitu, ya kan? Jadi ya kita lihat tahu dampaknya kan. Kita lihat hari ini saya rasa anda semua di sini adalah lebih kaya daripada pemilik bosnya Sritek, betul nggak? Iya kan? Sritek punya aset 10 triliun, utangnya 30 triliun, masuk penjara lagi. Jadi anda lebih kaya loh. Dan belum tentu loh kita hari ini. Anda lihat konglomerat itu kita kaya, belum tentu. Bisa kebalikan. Nah, jadi, ya kalau saya boleh, saya akan ceritain programnya. Kenapa saya bisa balik modal 5 bulan. Dan akupasinya Anda kalau hari ini ya 50% atau katakan di berita-berita 75% turun semua. Betul nggak? Nah, kalau di saya, Anda tak jadikan ya 10.000%. Oh bisa? Ya ini saya presentasikan ini ke Anda karena Anda harus paham. Karena semua manajer direksi, murid saya nanti jadi komisaris, direksi sama komisaris yang baru, yang lama saya nggak mau berubah. Kenapa? Kadang-kadang gini loh, wah karyawan tahu ini, hotelnya mau dijual, pemilik lah. Jadi pemilik lama kan nggak tahu ini. Kita curi aja diganti nih. King Coil diganti apa alga, kan bisa aja gitu loh ya. Itu kan manusiawi banget gitu. Apalagi kan sekarang hidup susah, ya kan. Belum lagi semua karyawan kita kena loh, hutang riba, pinjol. Ayo, semua ada pinjolnya nggak? Pasti ada, betul nggak? Jadi apa yang mau saya rubah nanti? Saya gaji untuk karyawan paling bawah itu 2 kali. Nah, nanti menengah mengikuti. Apa nggak rugi, Pak? Ini sepi kok kan nih. Nah, nanti tak lihat presentasi saya. Oke. Nah, lalu setelah itu kita akan bangun suatu sistem baru. Bentar ya. Jadi kalau Anda semua ini cocok, saya kasih Anda itu saham perusahaan ya. Yang dimana Anda lolos dari program saya 5 tahun sukses. Saya kasih saham, nanti saya bagi, bukan saham kosong, saham sesungguhnya. Ya. Nah itu yang saya lebih senang hari ini ketemu manajemennya. Jadi kan kadang-kadang was-was loh. Wah ini ada pembeli yang baru ini. Aku ini masih dipertahankan atau dia bawa pasukan baru. Dia pasti bawa, kalau konvensional itu pasti bawa pasukan baru. Kalau saya nggak mau ada yang. Justru saya targetin Anda bisa berkembang. Berkembang apa? Karyawannya akan bertambah. Model bisnisnya bertambah. Nanti saya jelasin. Ya. Oke, saya presentasiin dulu ya, supaya ada nanti kalau ada tanya jawab, enggak apa-apa, supaya saya share dulu ya. Jadi kalau semua pada manajemennya oke, saya tinggal, lawyer saya atau legal saya, tinggal datang ke notaris, bayar sudah. Ya. Oke, kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak gambarnya? Halo, bisa? Bentar ya.
Sudah kelihatan slide-nya, Pak Joshua, Bu Kesia? Kelihatan ya? Sudah, Iya. Pak. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Ya, ya. Sudah Pak, Oke. sudah Pak. Ya, masih. Praise the Ya. Lord. Oke, jadi ini jelas tentang kita punya filosofi yang memaksimalkan manusia. Manusia nggak potensial. Ini ada dua tuan. Manusia ini berbeda. Kita mau melepaskan. Ya, jadi presentasi saya tujuannya ini adalah bagaimana manajemen yang akan kami take over ini mengerti dan paham dan bisa menjalankan program kami. Jadi apa itu permodalan 3T? Nah, kalau permodalan 3T ini kami permodalan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi kami masuk jadi pemegang saham di Indonesia. Ya, ini beberapa video saya. Jadi satu, kalau owner mau lepas 100% ya nggak apa-apa, tapi kalau owner kadang-kadang nggak mau, kita lunasin utang perbankannya. Nah, kedua, program kami menjadikan hotel sharing ekonomi. Kalau penjualannya hari ini omsetnya misalnya 1 miliar, dalam 100 bulan itu 5 bulan ke depan akan dapat 100 M. Tuh, kok bagaimana caranya? Ya, ini saya akan bahas. Nah, ketiga, konglomerasi hulu ke hilir. Nanti hotel ini begitu kami danain full, hutang kami bayar, kita sudah mulai misinya supplier-supplier kita akan kembangkan untuk jadi anak perusahaan. Gitu. Jadi bisa ke hulu, bisa ke hilir, atau bisa ke samping. Ke samping ya kompetitor. Kita buat kayak franchise gitu. Ibis ataupun Novotel kayak gitu. Jadi kami siap untuk sana. Oke, sekarang saya jelasin dulu apa yang saya mau presentasikan ini adalah suatu merubah sistem ekonomi makro. Jadi kalau Anda berpikiran mikro, kok bisa ya 100 miliar? Nggak akan bisa, karena harus berpikirannya makro. Helikopter view-nya harus beda. Kalau Anda berpikir sebagai pemain sepak bola, nggak akan bisa lihat. Anda harus berpikir bukan cuma sebagai pelatih, Anda bukan berpikir jadi manajer, Anda harus berpikir jadi pemilik kesebelasannya. Jadi helikopter view-nya di atas. Ya, bahkan Anda di atas lagi. Anda punya kesebelasan sepak bola, basket, badminton. Ya, kalau kita bicara ekonomi, itu pada dasarnya dolar adalah sebagai tulang punggungnya, dan ini nggak punya underlying. Karena emas dilepas pada tahun 71 membuat, sama ini Presiden Nixon yang lepas emasnya. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. Emas itu, And the American dolar economy itu is kayak by ngambang, far nggak the ada value, strongest in the world. nggak ada nilai. Accordingly, Kita bisa print. I have directed the Secretary of the Treasury to take Ekonomi the yang action menguat. necessary to defend the dollar Ya, akibatnya apa? against the speculators. Ya, di negara dunia ketiga, ini harga tahun 85 ini inflasinya gila-gilaan. Nah, kita bisa melihat orang dulu anaknya bisa 10, sekarang bisa nggak sana 10? Nggak bisa, ya kan? Jadi untuk sukses pun susah hari ini, ya kan? Nah, kami dari Max Win Organization membangun sistem dengan sistemnya sertifikat properti. Underlying-nya adalah sertifikat properti. Bagaimana orang masuk di situ, karena sertifikat properti terbatas. Beda sama dolar, dolar bisa di-print terus, gitu, ya kan? Nah, dan kita tahu hari ini orang piramida pada kekayaan itu sedikit sekali untuk jadi orang kaya, gitu loh ya. Yang banyak orang miskin di bawah. Nah, kami punya misi untuk membalikan piramida ini, sistem ekonomi. Jadi kalau kami ditawarin hotel, pabrik, kami semua bisnis kami nggak pernah nolak.
Dan kami tidak pernah nawar. Kami ingin pemiliknya happy. Tapi yang penting syarat kami adalah ada manajemennya, karena kami nggak mau beli aset mati. Kami lebih invest di manajemen. Ya. Ya, jadi ini salah satu 2020 ini di 2020 saya sudah mencanangkan program pengembangan properti bebas bunga dan DP untuk supaya ekonominya masuk ke level properti. Pada waktu ini, saya ditertawain banyak orang. Sama seperti Nabi Musa ditertawain bangun Batra di gunung. Nah, tapi Dubai sudah melakukan 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu dia melakukan ini. Anda bisa lihat di Nas Daily. This is Dubai's 1% man. From doing things at just 1%, he went from the slums of Mumbai to becoming a billionaire. This is his incredible story. Hi Nas Daily, my name is Rizwan Sarjan. I am the founder of Danube Group and this is my story. Rizwan was born and raised in the slums of Mumbai. His family did not own a home. They lived in a poor shack without even a private toilet. It was very, very difficult. We had to share a common toilet which was not easily available because one toilet was shared by, I think, 30-40 people. One day, his dad won the government home lottery and got a chance to buy a home at a discount. They went from living here to here in a private home with a private toilet and a roof. And this changed his life. At that moment, I understood the value of home. So he made it his life mission to build a home for everyone. He immigrated to the Emirates, and here most of this did not exist in 1991. Dubai was just starting. People needed a home, and homes were expensive. So I came up with an idea. It's very simple. You pay a very small down payment and the remaining amount you pay only 1% per month. That's it. That's it. And that simple 1% idea made him into a billionaire. The 1% when I started, nobody thought it's going to work. But I said, no, this is going to work. I had a plan in my mind what I'm going to do. They said this will never work, but the business actually worked. Thousands of working class people started to buy his homes. They just needed to pay 1% every month. He started building home after home. He built this building, and this building, and this building, and this building. I feel very happy because most of the people to whom I have given home could not actually buy this home if we had not come out with this 1% plan. The guy who used to live in the slums of Mumbai built 15,000 homes and became one of the most successful business people in the country. Is this your car now? Yeah, that's my car. This is your car now? Yeah. It's a nice car. Maybe it's luck. Maybe it's hard work. Maybe it's both. When people say no to me, I don't listen to them. I only listen to my intuition, my heart. And if my heart says go for it, I go for it. The most important thing is don't listen to the people who say no. It is possible to go from the slums of Mumbai to being a billionaire. Thank you, Nasir. You're doing a wonderful job. Thank you. Ya, bahkan kami punya sistem lebih canggih. Kami punya program itu 1 juta rumah gratis buat fakir miskin. Banyak orang nggak tahu rahasianya. Bahkan kami setiap sumbang 1, kami punya keuntungan 10 rumah. Jadi kalau semakin memberi, semakin kaya, itu di Alkitab hanya secara rohani, kita membuktikan firman itu terjadi, gitu. Ya kan? Jadi di Max Win Organization, murid-murid saya ada 3.000 orang, semuanya korban riba. Ya kan? Ini ada kunci yang bagus di Al-Baqarah. Allah akan musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, kami dapat kuncinya apa? Bahwa menyuburkan adalah menanam. Menanam adalah pohon. Pohon yang diambil adalah buahnya. Jadi itu enggak berbeda. Kami punya sistem itu. Hari ini yang mau saya presentasikan ke Anda. Ya kan? Jadi bukan cuma harus kaya dulu baru nyumbang, enggak. Kami basically begitu kami melakukan kegiatan sedekah ini atau
nyumbang ini, kami langsung 10 kali, gitu. Ya, tambah kali 10 kali. Ya. Jadi, oke, sekarang Anda pasti bertanya, loh, sumber dananya Max ini siapa sih? Ya kan? Ya, saya mau tanya dulu nih, menurut Anda orang terkaya di keluarga terkaya di Indonesia siapa menurut Anda? Kira-kira siapa? Ayo. Ada yang bilang Prajogo Pangestu, wah, ada yang bilang Hartono, itu kekayaannya basically di bawah 1.000 triliun kekayaannya, ada 800, 900, 800, 900. Boleh saya buka tingkap-tingkap, ini mainnya levelnya beda. Di atas langit ada langit. Ya, saya akan buka ke Anda. Saya kebetulan diminta untuk jual punyanya samurainya kerajaan Goa, 5 tombol, ke Balai Lelang Christie. Ini cuma buat untuk open mind aja ya. Bukan saya ngajak Anda jual samurai, enggak. Tapi saya jualin samurai ini untuk Bapak Maxwin ya. Tanggal 4 bulan 5 2025 ini punya. Mohon maaf Pak, sini hujan Pak ya. Ini ya. Uniknya saya apa? Beli sama Balai Lelang Christie karena aku ditempel langsung putus. Ini Pak. Ya. Ntar saya potong Pak ya, potongan tes paku, mata paku. Langsung. Ya. Ya. Saya Ya. Dan ada orang yang berhasil jual dari salah satu kerajaan Goa. Salah satu aja dia jual 1.200 triliun. Ya, itu rekeningnya Anda lihat itu di blok sekarang. Itu sudah 5 tahun di blok. Ya. Nah kebetulan dia minta tolong sama saya orangnya. Inilah orang yang satu-satu kalau keluarganya Prajogo Pangestu itu 800 triliun itu kan rame-rame satu perusahaan digabung rame-rame. Ini satu orang. Nah, ini orangnya modelnya. Lagi diblokir ini. Selamat Kita pagi. mau bantu. Daeng. 1.200 triliun. Loh, Nah, ini. lagi di mana? Ini lebih kaya dari Jakarta dah. Prajogo Pangestu. Ya kan? Nah, Walah. paham ya? Iya. Kok tambah ganteng ini? Kelihatannya Oke, umur jadi 30. kalau Anda lihat di Maxwin triliun, saya fund manager ini. Ditanya, dana kerajaan berapa? Mungkin kalau saya bilang Anda hari ini diseliun, Anda pasti kaget-kaget. Memang diseliun. Ada di Indonesia, ada di luar negeri. Banyak kan di luar negeri semua. Karena ribuan tahun itu, 1.500 tahun itu kerajaan kan ganti-ganti. Emasnya kemana semua? Banyak orang ini dari Soekarno apa? Soekarno diterima mandat, gitu loh. Ya kan? Di Indonesia pun banyak. Ada yang bentuknya apa? Kayak gini. Buka Pak. Tanggal 7 Februari 2025 buat Kopay Mac garis miring AS. Ini barangnya dari Bang Heri. Ini Bang Heri barangnya ya Bang Heri ya. Tur nuhun Bang. Jadi gudang-gudang ini dijaga oleh sesepuh-sesepuh. Dan sesepuh-sepuh ada rajanya yang ditunjuk memimpin. Ya, kita nggak akan tahu itu secret gitu loh. Ya kan? Dan kadang-kadang gudang kan butuh biaya apa? Dia kalau masukin sendiri duitnya, satu box itu 60 miliar. Dia masukin sendiri nggak coba banyak-banyak. 3 miliar pasti diblok. Nah, kami dari Maxwin Organis sebagai fund manager, kami bantu buatin KYC-nya sama mensistemkan di perbankan. Gitu. Jadi, supaya Anda tahu, permainan Maxwin Organization ini fund manajernya beda sama ya dunia usaha di perbankan pada umumnya ya kan. Di kapan kalau Anda mau tak lihatin di Bank BRI ada 5.000 triliun tuh ada. Rekening 501 ada. Banyak. Anda bisa lihat di YouTube saya tuh, saya kemarin ada beberapa kerajaan datang ke saya minta saya bantu. Gitu. Jadi ini sekarang kita masuk ke dagingnya ini. Bedanya hutang sama sedekahnya MBO. Ya kan? Lupakan setelah sistem konvensional ini. Lupakan sama. Nah, saya memperkenal sistem saya tanya nih hari ini. Kalau hari ini saya lawan pertandingan sepak bola sama Cristiano Ronaldo, kira-kira menang siapa yuk? Siapa mau taruhan? Kalau taruhan pasti menang Cristiano Ronaldo. Ya kan? Tapi kalau saya mainnya saya ajak partai lele, saya yakin saya menang lah. Ya kan? Mainnya beda kan?
Sama, saya sama Sembilan Naga. Kalah, Pak. Tapi kalau saya mainnya beda. Beda main, paham ya? Nah, ada yang jadi di manajemen ini harus paham. Ya, ini saya buat satu sistem yang berbeda. Jadi sistemnya adalah segitiga anti riba, atau kita bicara ya, di mana di holding saya itu adalah pemilikannya, sahamnya pemiliknya daripada kerajaan. Ada 3 anak perusahaan penting. Penting pertama adalah kolateral, itu di bidang developer properti. Kedua adalah aset manajemen. Ketiga adalah sektor bisnis nyata. Ya. Nah, cara saya jualan tadi 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Bayangkan saya jualan properti di dekatnya Anda, saya jualnya misalnya harganya properti sebelahnya Anda 1 miliar, saya jual 1% selama 100 bulan. Kira-kira laris nggak? Wis pasti laris, ya kan? Nah, lalu berarti kan sertifikatnya atas nama developer, ya kan? Nah, anggap ini 100 miliar, ya 100 miliar itu kita pindah sertifikat, taruh di cash fund. Nah, perusahaan saya sendiri, perusahaannya kita sendiri, anak perusahaan yang memang khusus untuk melayani penempatan itu. Dan tapi keluar uang 100 M itu ke sektor bisnis nyata. Nah, sektor bisnis nyata siapa? Misalnya di sini ada pengusaha suplai ke Indofood, suplai barang dan jasa apapun lah, keuntungan 10% sebulan. Wih, dapat order ini 100 M. Ya kan? Dia nggak punya modal, nggak punya jaminan, nggak punya bisa dipinjamkan bank. Saya ajak mereka, Pak, Bapak gabung ke segitiga anti riba kita. Ya kan? Bapak untungnya 3%, developer properti saya 3%, aset manajemen 3%. 1%-nya di holding. Berarti developer saya untungnya berapa? 1% ditambah 3% sama dengan 4%. 4% kali 100 bulan, 400%. Hari ini ada nggak developer properti yang untungnya jualannya tanpa KPR tapi untungnya 400%? Nggak ada. Nggak cek Surabaya sampai Dubai pun belum bisa kayak gini. Yang tadi. Oke. Nah, pertanyaan kedua sekarang. Kalau misalnya kebanyakan ini 200% kita buat untuk grup kita. Nah, ini kebetulan ada hotel ini, grup kita. Voucher menginap, ya kan? 2 miliar dapat hadiah properti 2 miliar. Saya rugi nggak? Nggak rugi hitungan saya, betul nggak? Konsumennya seneng nggak? Seneng. Bahkan yang bukan konsumen lebih seneng lagi. Jadi saya mau buat voucher menginap hotelnya manajemennya kita itu lebih berharga daripada sertifikat deposito. Jadi orang akan lebih milih daripada taruh di bank cuma dapat 6%, ya kan, jaminan LPS 2 miliar. Oh, di tempatnya hotel kita voucher menginap bisa dijual, enggak berlaku selamanya, betul nggak? Ya kan? Berlaku selamanya dan dapat hadiah properti lagi langsung di depan dipakai. Kira-kira pindah nggak semua? Ya nggak? Ya. Jadi ini bisnis about innovation atau mati. Kalau kita nggak inovasi, mati ya kita. Ya kan? Yang pertama, Nyonya Susan Budiati. Hal tersebut disampaikan oleh pendiri Sekolah Tanpa Riba, Maximilian Wenardi atau MaxWit, dalam pertemuan dengan para agen dan juga Direktur Utama PT Loh Jinawi Sumber Sentosa yang digelar di salah satu kantor notaris di Surabaya. Pada pertemuan tersebut dilangsungkan tanda tangan kerjasama di bidang pengembangan perumahan murah, seperti dikatakan oleh MaxWit, di mana developer bisa membangun Indonesia bebas riba dengan sistem atau program yang dibuatnya. Ini bisa membuat para developer membangun rumah bebas riba, seperti yang dibangun di daerah Ungaran, Jawa Tengah. Ada program beli properti gratis, di mana konsumen hanya membayar 50% dari harga properti, di mana harga pemerintah 150 juta rupiah. Dengan program ini, konsumen hanya membayar 75 juta rupiah, dan 75 juta rupiah tersebut akan dikembalikan pada bulan ke-100. Program ini bisa membantu masyarakat untuk memiliki properti di tengah pandemi dengan harga yang murah.
konsep developer MaxSuite yang hari ini mendisrupsi developer konvensional ini bisa dipakai ke seluruh Indonesia. Karena dampaknya luar biasa, kita konsumen bisa menikmati harga properti itu dengan keuntungan yang pasti dalam waktu 100 bulan itu 300%. Jadi konsumen cuma bayar separuh dari harga, lalu bisa nempati rumah, lalu uangnya kembali. Jadi kalau tipe 36, misalnya standar pemerintah 150, bayarnya cuma 75 juta, bisa nikmati, lalu 75 juta kembali. Jadi basically konsumen menikmati rumah dan 75 juta, 300%. Dan ini akan membuat disruption besar-besar seperti taksi konvensional hari ini nggak bisa bersaing karena modelnya model lama. Sementara itu, Direktur Utama PT Loh Jinawi Sumber Sentosa, Susan Budiarti mengatakan, pihaknya sengaja ikut terlibat dalam program pembangunan rumah murah ini untuk mempermudah masyarakat yang menginginkan mempunyai rumah dengan harga beli terjangkau. Hari ini kita kolaborasi untuk membuat perumahan di Grand My Home di Kalirejo, Ungaran, Jawa Tengah. Ada 102 unit semuanya, yang kita ada tipe 45, tipe 56, tipe 68, ada Villatel juga. Pola penjualannya kita bisa angsuran sampai 100 kali tanpa bunga, tanpa BI checking. Untuk yang Villatel kita masih ada garansi sewa, sehingga properti itu memang akan menjadi properti yang gratis. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan bisa menghubungi kami di nomor marketing 081 2257 9998 untuk mendapatkan penawaran yang paling bagus di Grand My Home. Kerjasama pengembangan perumahan murah ini diikuti pula oleh lembaga sosial ternama di negeri ini, yakni Rotary Club. Bahkan, pas Presiden Rotary Club of Semarang Tanjung Emas, Ananda O.B. Hutama mengatakan, dari total rencana pembangunan 102 unit rumah murah di Ungaran, 50%-nya akan diperuntukkan kepada kaum duafa secara gratis dengan diatasnamakan yayasan. Kami barusan tanda tangan tadi, ada satu developer membangun 102 unit rumah dengan senilai kira-kira 204 miliar. Kami berharap separuhnya kita akan bisa danai untuk memberikan kaum duafa pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang kurang mampu gitulah artinya gitu. Nah, ini sebagai salah satu dari 6 area fokus dari Rotary Internasional. Kita punya 6 area fokus, salah satunya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu itu. Agung Dharma. Ya, jadi kira-kira itu dari kami. Kenapa saya memang senang untuk bertemu dengan manajemen? Bagi kami, saya bisa kontak dengan manajemen sangat penting karena kami mengkombinkan beberapa bisnis, beberapa sub bisnis Anda untuk menjadi suatu kekuatan ekonomi, dan selama ini kan sendiri-sendiri. Dan itu hanya digunakan oleh orang-orang konglomerat. Contoh, kita tahu grupnya Mega, Bank Mega punya sama Transmart. Dia kan sering koordinasi tuh. Oh, promonya Transmart, promonya ini di combine. Nah, tapi kalau hari ini punya sendiri perusahaan kan nggak bisa. Paham ya? Nah, itu yang hari ini kami lakukan. Jadi kami untuk melawan market itu yang dilakukan. Dan hari ini sistem kami adalah mendisrupsi bisnis perbankan. Gitu loh. Ya, kira-kira dari kami seperti itu. Jadi kami ini ya bebasin orang ini untuk karyawan ya. Perlu dicatat semua direksi sama karyawan. Semua utang ribanya semua dicatat. Karena begitu masuk kami akan lunasin utang itu ya kan, dan gimana supaya nggak utang lagi. Kalau yang lunasin dari gini, kalau di manajemen nanti yang pegang di direksi ya kan, atau koperasi nanti di situ. Jadi saya mau semua grup kita itu sudah gajinya sudah double, bahkan kita ada sediain nanti perumahan ya atas nama perusahaan nanti untuk karyawan kita. Gitu. Jadi dengan kita kasih voucher menginap berhadiah 1 banding 1 itu sudah profit kita mau profit berapa sangat terbuka. Oke. Nah ini mungkin sekarang
tanya jawab, silakan. Di unmute, silakan. Bisa ya? Nah, ya, oke, sip. Oke. Ya, silakan Pak Joshua. Selamat pagi Pak Maswin. Selamat pagi, Pak. Ya, luar biasa nih Pak. Memang dalam keadaan seperti ini yang saya juga lagi lihat, memang satu ya mungkin kolaborasi kali ya Pak sesama usaha, meskipun usaha yang berbeda, tetapi kalau sinergi itu bisa berjalan ya itu merupakan kekuatan yang sangat besar yang saya boleh resum dari apa yang Bapak sampaikan. Ya, memang hal itu ya memang harus terjadi dengan saat-saat sekarang ini. Kalau kita nggak kreatif Pak, ya sama aja kita ya udah nggak napas gitu loh. Termasuk dalam hal bisnis Pak. Kalau saya lihat sih ada satu kreativitas yang kita bisa kolaborasi sih Pak. Memang dalam hotel ini kita dalam beberapa waktu yang lalu berakhir bulan ini bahwa hotel itu karena mulai bulan depan sudah dibuka lagi oleh pemerintah tapi baru sedikit-sedikit. Ya itu yang membuat hotel agak susah bernafas gitu. Tapi kalau itu memang kondisi kita bergantung kepada apa yang kepada kepemerintahan. Tetapi hotel-hotel kami ini yang terutama yang di Bogor ya kita tidak terlalu seperti itu karena juga banyak ada gereja dan lain sebagainya, perusahaan-perusahaan yang juga memakai kami sebagai tempat mereka untuk MICE. Nah, ya mungkin akankah berulang lagi seperti itu? Ya, karena waktu zaman Jokowi berulang, pernah terjadi seperti itu. Pariwisata langsung gelap. Tapi akhirnya pemerintah sadar, akhirnya dibuka lagi. Nah, kan ya dengan ketidakpastian makro ya Pak. Bapak cerita makro tadi dibuka. Dengan ketidakpastian makro itu akan berulang dan berulang. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang untuk membuka satu kreativitas ya dalam segi kolaborasi, saya rasa ya kita akan melihat ke depannya seperti apa. Makanya saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, dan memang saya sebagai direksi memiliki hal-hal yang bisa saya putuskan, karena mohon maaf tadi Pak Sebastian barusan aja WA saya, dia bilang dia katakan ya saya nggak bisa ikut karena dia lagi ada acara doa Pak. Jadi tempat kami ini di Bogor selalu dipakai oleh gereja-gereja untuk acara itu, dan pagi ini beliau juga sudah harus ada di sana karena memakai fasilitas kita. Dia bilang God bless you with His anointing. Jadi ya apa yang dia sampaikan menurut saya double anointing dari Bapa di surga sama dari pimpinan saya Pak. Jadi ada apa namanya, ada otoritas lah kalau boleh ya. Makanya ya kita bisa bicara lebih lanjut lagi Pak Makswin. Saya juga pernah dulu mungkin 10 tahun lalu kali lebih saya ketemu Bapak, masih seperti yang di video tadi, Bapak gemuk ya, sekarang udah bisa ya begitu Pak Makswin. Sebagai informasi aja, hotel yang kami sedang sampaikan ke Bapak adalah punya posisi di Tangerang Pak. Itu berupa, jadi gini, itu tadinya kami jual sebagai apartemen. Di apartemen yang sisa Pak, kami sisakan untuk dipakai menjadi hotel, karena pada waktu itu hotel cukup baik dan sangat berkembang sekali.
akhirnya kami bangun beberapa fasilitas yang ada di kami untuk dibangun untuk menunjang MICE, dan juga akhirnya terjadilah hotel dan beberapa fasilitas function room dan lain sebagainya yang kami bisa tampung sampai dengan 800 orang. Nah, akhirnya hotel tersebut berjalan. Nah, saat ini tapi semua unit yang hotel yang dipakai itu base-nya, underlying-nya sertifikat, Pak. Dan saat ini sertifikatnya sudah terbit ya. Berbeda kami dengan beberapa kondotel yang lain. Kondotel memang dia bangun khusus untuk hotel saja. Jadi kalau kami tidak, kami memang mix. Jadi di lahan yang sama, di tempat yang sama, ada hotel dan juga ada apartemen. Memang akhirnya unit-unit kami itu semua 2 bedroom, dan saat ini banyak makanya dia karena lokasi kami ini persis. Jadi kalau orang datang dari Sumatera datang ke Jakarta, mereka akan ketemu Tangerang, hotel kami yang pertama kali yang mereka lihat. Karena kami persis di pintu tol Tangerang. Jadi kami punya punya slogan dibilang hunian ternyaman di pintu tol Tangerang. Jadi bukan dekat pintu tol, tapi memang di pintu tol Tangerang. Jadi kalau Bapak keluar pintu Tangerang, disitulah hotel kami. Itu yang sedikit sekilas yang bisa saya sampaikan dengan apa yang menjadi tanggapan kami terhadap presentasi Bapak. Terima kasih banyak. Bapak belum unmute kali, Pak, maaf. Ya, Pak. Oke, jadi saya memang cari manajemen yang bisa menjalankan visi saya, gitu. Visi daripada Maxwin Organization, dan kebetulan di belakang saya Royal Heritage Family yang Bapak tahu duitnya tuh ya betul-betul tidak terhingga, Pak. Gitu loh, Pak. Gitu. Jadi lokal nih, Pak ya, Royalnya. Oh iya, Majapahit, Solo. Ya kayak gitu-gitu, Pak. Dapat tak liatin nanti kapan ketemu saya, tak liatin sertifikatnya, ada namanya, pewaris-pewarisnya, ada punya Pak Soekarno, anak Soekarno banyak, Pak. Dananya gila-gila, Pak. Wes. Ya, dan ada yang bentuk itu ya, duit-duit itu juga. Itu bukan duit palsu, Pak. Ini duit dari langsung BI, karena dia punya emas, punya SBN 450 triliun itu hasil investasinya dia, dikirim langsung. Gitu, Pak. 2014 sudah ada. Gitu. Jadi saya ini jujur aja saya cari manajemen, Pak. Manajemen yang punya misi, karena hotel ini sepi bagi saya nggak ada masalah. Karena kan tadi loh ada segitiga tadi, triangle itu selama ada bisnis, Pak, bisnis yang saling support itu nggak akan terkalahkan, Pak. Walaupun hari ini nggak ada orang yang jalan, uang itu kan pasti stay di depan. Kalau hari ini kerjaan sepi-sepi, taruhnya di mana, Pak? Uang nggak pernah hilang dari dunia. Paling taruhnya di bank, betul nggak, Pak? Dan kalau sekarang kita punya voucher menginap 10 miliar, dapat hadiah properti 10 miliar langsung, Pak. Kira-kira orang taruh di bank pindah, dan otomatis pindah, Pak. Dan dia nggak nginep, nggak apa-apa toh, Pak. Kan Bapak juga dapat profit dari keuntungannya, yang putaran tadi loh. Betul kan? Ini kan putaran bisnis, Pak. Kan orang harus makan. Betul nggak? Nah, lalu di putaran bisnis, kita yang bagi yang muter bisnis, kita lawan enggak? Contoh, jualan gula. 10 miliar dapat hadiah properti 10 miliar. Mati enggak, Pak? Gula-gula yang lain. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita nih, Tuhan yang kasih hikmat saya nih, ini nyebarkan sistem ekonomi baru, Pak. Gitu loh, Pak. Ekonomi baru yang membuat bagaimana impact-nya ke manusia itu bagus gitu loh, Pak. Kalau hari ini kalau hari ini dengan sistem ekonomi daripada perbankan ya, Pak ya. Bagi saya, ya kenapa Tuhan Yesus marah di bait Allah dan mencukir balikan bangku-bangku penukar uang? Ya karena ya Tuhan Yesus marah, bangku-bangku itu berubah menjadi
Banco itu dalam bahasa Italia adalah banco, Pak. Nama banknya banco itu, Pak. Dan apa sih hari ini dari hasil perbankan? Kalau kita bicara ini, Pak, orang dapat kredit, oke, dapat kredit. Bisnis yang paling lama dapat kredit, Seritek, buktinya bangkrut. Pinjol hari ini. Bisa sampai bunuh orang. Bisa orang bunuh diri. Betul nggak? Jadi, root-nya itu sudah beda, Pak. Jadi, bagi saya, pemerintah ngasih hutang tanpa jaminan, pergi sampai 500 juta. Itu sama dengan ngasih anak kecil peso, Pak. Betul nggak, Pak? Nggak wise gitu loh, Pak. Ya kan? Beda dengan caranya, sama dengan gini aja, Pak. Mau pesugihan gampang, pergi ke Gunung Kawi, pesugihan. Tapi anak cucunya yang kena, mati, ya kan? Bagi saya itu, Pak. Jadi saya ini bukan misinya bukan untuk bisnis, no. This is the vision of God for me. Saya banyak ditantang sama pendeta-pendeta. Nggak apa-apa, bunga nggak apa-apa. Kalau saya lihat Nehemia 5, cek Nehemia 5. Itu bangsa Israel, bangsa yang diberkati. Kena bunganya cuma berapa? 0,1 part. Baca itu bejaan. Itu membuat cukup hari ini makan aja nggak bisa. Gitu loh, Pak. Dan saya hari ini, Pak, pada dasarnya saya nggak ngajak orang. Maksudnya gini, Pak. Saya di posisi buyer, Pak. Nanti, Pak. Saya di posisi buyer. Saya nggak posisi seller, Pak. Kalau hari ini kita bicara, saya gila. Air minum klub juga gila awal-awalnya. Tapi orang gila yang hari ini ganti merubah dunia, Pak. Orang gila yang merubah dunia. Tapi mereka nawarin, ada peminum klub, nawarin klub, Pak. Seller, Pak. Ya, seller. Saya posisinya buyer, Pak. Nggak jalan, saya nggak apa-apa. Nggak mau tak beli kamu. Tapi saya nggak mau sembarangan, Pak. Loh, kalau kita beli, jujur aja Bapak tahu, saya mau beli aset sekarang murah nggak? Murah, Pak. Harga itu mungkin 20% bisa dapat. Saya nggak itu, percuma nggak ada sekolah. Kita nih masuk ke dunia itu disuruh untuk ngolah. Kejadiannya ya, di Taman Eden suruh apa? Kerja. Ya, kalau aku beli sesuatu tapi nggak ada yang kerjain, ngapain? Paham ya, Pak? Kalau pemilik owner mau keluar, silahkan, nggak ada masalah. Keluar, nggak apa-apa. Bagi saya, tak kasih, mau minta biro. Pokoknya reasonable ya. Jangan mau di apapun. Reasonable, kamu mau, kita bayar. Keluar, nggak apa-apa. Aku yang penting manajemennya yang mau saya. Paham ya, Pak? Jadi, Bapak katakan sama owner, saya welcome. Beli nggak apa-apa. Tapi, manajemennya sepaham nggak, Mbak? Bapak bisa ngembangin nggak? Kalau hari ini, di hotel, perhotelan, ada J. Marriott, ada apa? Bagaimana seorang J. Marriott bisa nyebar seluruh dunia? Saya mau manajemen saya bisa nyebar. Ya kan? Seperti di Kejadian. Be fruitful, ya kan? Multiply, ya kan? Di situ saya ingin. Apa ini sejalan? Gitu. Kingdom of God. Kan tugas kita sama-sama tahu bahwa kita ini bawa surga di bumi. Kasih tim riba, Anda ada surganya, Pak. Ayo, mana? Apa yang hasil daripada riba, ketoannya enak. Tapi jelas kayak ini. Betul nggak, Pak? Ya, itu sih dari saya. Makanya tergantung Bapak, manajemen. Saya siap ngasih 10%, Pak. Saya siap ngasih gaji 2 kali lipat. Ya kan? Saya siap support Bapak pengembangan. Jadi, Bapak tinggal buat proposal sama saya. 1 talenta 5 tahun harus jadi 10 talenta. Perusahaan ini akan go public. Kita go public bukan ada hotel, tapi go public menjadi hotel sharing ekonomi. 10 kali. Saya minta itu, Pak. Karena saya ditarget sama sesepuh. Kenapa saya hari ini 15 kerajaan datang ke saya? Karena saya bisa jelasin. 1 talenta, setahun saya 10 talenta. Itu, Pak. Makanya saya banyak didatangi kayak gitu, siapa datang next week? Nggak ada apa-apa. Saya, apapun yang saya lakukan, the word of God, di situ saya. Ya. Oke, Pak, silakan kalau Bapak tergantung manajemen. Aku kan pengen bisa nerima, karena nggak semua orang bisa nerima, Pak. Saya dianggap gila, Pak. Tapi saya senang dianggap gila. Kingdom business ya, Pak? Iya, saya kingdom business. Kingdom business of God. Iyalah, Pak. Murid-murid saya sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, jadikan bangsa-bangsa ini murid-muridku. Oh, murid-murid saya, Pak, Islam, Hindu, Buddha, Pak.
Saya nggak perlu ngajari Tuhan Yesus, tapi saya kasih value of God. Tergantung siapa kingnya. Iya, tergantung dia mengartikan. Ya kan? Tapi kalau dia mau convert, ya bukan dari saya. Betul kan, Pak? Ya. Konsep kingdom itulah Pak sebenarnya yang bisa memultiply tadi Pak. Iya Pak. Be fruitful and multiply. Ya. Yes. Karena kingdom itu kenapa dia jadi kingdom kan berasal dari seseorang yang dia fruitful dan multiply Pak, sehingga dia bisa menguasai area. Yes. Saya belajar Miles Monroe. Ya. Saya banyak belajar situ. Ya. Ya. Kamu mau jadi hebat, kamu cari orang lebih hebat, kamu didik muridmu jadi dia lebih hebat dari kamu. Ya. Baru kamu the great leader. Baru kita bisa mereka jadi batu pijakan kita, Pak. Iya. Makanya kalau Bapak tanya apapun, tak jawab, Pak. Saya senang. Tak transfer, Pak. Saya selama 9 tahun dianggap orang gila nih, Pak. Tak kasih ke Bapak nih. Kalau Bapak bisa lebih hebat saya. Karena saya punya tugas di Nusantara, Pak, sama kerajaan Nusantara itu. Sampai maksudnya ke ekonomi sampai Afrika mana, Pak? Ekonomi Indo berarti. Ya. Gitu, Pak. Betul, Pak. Itu konsep yang sangat kita mesti rubah logis kita terhadap sesuatu yang kita bisa kita kalau nggak multiply, nggak fruitful ya dipotong Pak, ditebang Pak. Oh iya. Apalagi cuman just one talenta Pak. Masuk penjara Pak. Dikasih orang. Oke Pak, kapan kita mulai nih Pak? Karena memang kita punya kita sedang berjalan sih Pak. Saat ini posisi kami cukup bagus dengan apalagi ada namanya OTA Pak. OTA itu online travel. Jadi kita cukup baik Pak dengan yang mereka melalui online begitu. Tapi kan memang kami ini dalam posisi hotel yang sudah 10 tahun berjalan. Jadi ada beberapa yang perlu perlu diperbaiki, perlu diremajakan Pak. Dan itu kami sedang menuju seperti itu. Dan saya yakin sih Pak, dengan kami belajar, mulai diremajakan lagi, mulai kita melihat pasar seperti apa, yaitu kita bisa mengembang sih Pak. Bisa akan lihat menjadi, di situ saya akan lihat Pak, bahwa masih banyak properti apalagi apartemen yang memiliki available unit Pak. Di situ kita bisa belajar sehingga kita boleh menjadi partner buat apartemen yang memiliki available unit untuk bisa. Ya Pak, saya senang banget dong ngomong sama Bapak ini, kayak rasanya saya ini dapat frekuensi yang pas. Selama ini saya ini ketemu sama orang itu nggak pernah ketemu. Maksudnya pernah ketemu, tapi ketemunya itu terpaksa. Karena dia punya utang juga Pak. Ya mau nggak mau menuruti saya Pak. Gitu loh Pak. Okay. Tapi kalau Bapak ini, beda. Bapak ini, ini frekuensinya Kingdom of God ini Pak. Saya ini semangat Pak. Amin. Saya pengen kasih ke Bapak ini Pak ya. Bahkan nanti Bapak catat ya Pak nomor telepon saya, karena saya jam 9 ini sudah terlambat 5 menit. Saya meetingnya jam 8 sampai jam 4 full Pak. Tidak ada istirahat Pak. Kalau Bapak lihat di YouTube saya tuh 081 131 89883. Pak, saya lagi proses beli Ritz-Carlton Pak, 150 juta US sama Hotel Peninsula 60 juta US. Ya kan? Kalau saya lihat gini, saya tambah yakin untuk ambil Pak, nanti Bapak bisa bantu manage saya Pak. Seperti 2 hotel itu Pak. Harus Pak. Ya. Ya Bapak kan harus berkembang jadi 5 talenta. Iya, harus. Kan Bapak yang gini, saya rencana mau target saya tuh Filipina. Tanggal bulan 10 saya dipanggil Presiden Ramos, Presiden Timor Leste Pak, bangun ekonomi negara Pak. Ya kan saya ini harus cepat, saya ketemu
Tuhan saya doa nih, tiap hari doa. Kasih aku orang supaya ada Kaleb atau apa yang bisa bantu saya lah. Saya bisa tempat yang lain. Gitu loh, Pak. Ya. Bapak WA saya ya. Ya. Saya lagi telepon Bapak nih. Oh iya. Sip. Banyak Pak yang siap dibeliin semua. Kita perbaiki, beliin manajemennya, dibuat online. Iya Pak. Kami boleh jadi role model lah Pak untuk kita bisa maju step. Ya, Bapak bisa jadi head office saya Pak. Oh enak, itu jadi yang lainnya tinggal ngikuti. Buku nggak masuk Pak? Masuk ya? Oh ya masuk sudah nggak masuk. Oke, thank you Pak. Saya waktuku telat, dah enak. Siap, baik Pak, baik Pak. Pak Maxwin, terima kasih banyak Pak. Banyak hal yang saya terima. Tuhan memberkati Bapak. Amin. Salam hormat. Pak Pendeta.